Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami akan belajar menjadi seorang murid. Dan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini kita disibukkan dengan mencari sekolah untuk anak-anak kita. Karena kita mau anak-anak kita sekolah atau pilih kampus yang terbaik, yang unggulan. Walaupun harus membayar harga yang cukup cukup mahal, tidak sedikit yang harus kita keluarkan. Apalagi kampus-kampus negeri yang punya nama, juga itu perjuangan, tidak hanya bicara tentang nilai uangnya, tetapi juga harus melalui tes-tes yang harus dijalankan. Anak saya masuk di SMA swasta, SMA Kristen, itu pun melalui tes. Tes itu menentukan berapa yang akan dibayar untuk masuk ke sekolah tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sekolah unggulan, kampus unggulan itu ada yang harus dibayar. Demikian juga kita sebagai murid Tuhan, ya tidak hanya sekedar jadi murid, kita ditetapkan jadi murid, lalu kita anggap itu hal yang mudah jadi murid Tuhan. Tidak, murid Tuhan itu perlu perjuangan, perlu harga yang harus dibayar. Lukas 14 ayat 33 berbicara dengan jelas berkata demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Ternyata jadi murid Tuhan itu enggak gampang, enggak mudah. Ya. Waktu firman Tuhan amanat agung, jadikanlah semua bangsa jadi muridku, lalu kemudian kita jadi murid, ya langsung jadi murid. Tapi ternyata seorang murid Tuhan harus berani melepaskan diri dari segala miliknya. Ya, harus tinggalkan kesenangan kita, tinggalkan keinginan daging kita, bahkan mungkin bisa saja kita tinggalkan keluarga kita. Kita bisa tinggalkan hal-hal yang mengikat kita karena Tuhan mau kita jadi murid. Karena Tuhan punya sekolah, punya kampus, sekolah unggulan. Kampusnya Allah adalah kampus unggulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyatakan sebagai murid Tuhan, itu artinya kita harus berani melepaskan segala-galanya. Ini tidak mudah. Bangun pagi mungkin, duduk diam dengar sang guru, ya maestro guru ini mengajar kita. Tidak hanya sekedar kita dengar pengajaran, kita harus praktek. Dengar tentang pelajaran persembahan, kita harus praktek. Dengar pelajaran untuk mengampuni kepada mereka yang telah melakukan intimidasi, membuli, mungkin menipu, terus kita harus berikan pengampunan. Kita belajar untuk praktek. Ya, ketika kita pelajarannya bicara tentang mungkin kasih, kita harus praktek. Dan itu harus kita lakukan karena kita berada di kampus unggulan. Berada di sekolah unggulan. Jadi artinya kalau kita masuk di situ, kita jadi murid unggulan. Mahasiswa-mahasiswi unggulan. Dan sudah barang tentu ketika kita keluar dari sekolah itu, dan kita keluar dari kampus itu, kita juga akan menjadi pribadi yang punya kelebihan dibandingkan mahasiswa-siswa murid yang lain. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita sedang berada di kampus sekolah unggulan. Lalu apa yang berikutnya dalam Filipi pasal 4 ayat 24, ya. Jadi menjadi murid Tuhan itu tidak main-main. Ya, ketika kita dimuridkan, kita nggak main-main. Ya, Filipi 2 ayat 4 katakan begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ya, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, jadi murid Tuhan itu ternyata tidak bisa egois, pinter sendiri, dapat fasilitas sendiri. Ya.
kepentingan sendiri yang diutamakan. Tidak. Tapi murid Tuhan ternyata juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, memperhatikan kepentingan murid lain, memperhatikan kepentingan siswa lain, memperhatikan kepentingan mahasiswa yang lain. Waduh, jadi murid Tuhan ini nggak gampang rupanya. Di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada, engkau adalah murid Tuhan. Murid Tuhan yang pertama, dia harus berani melepaskan haknya. Hak dihargai, hak dihormati. Ya, kita harus berani melepaskan haknya. Yang kedua, seorang murid, mahasiswa kampus unggulan yang Tuhan miliki, sekolah unggulan yang Tuhan miliki. Yang kedua, dia bukan orang yang egois. Dia harus memperhatikan kepentingan orang lain. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun kau berada, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Kadang-kala kita harus ngalah, tahan diri, tahan perasaan, agar tetap terpelihara damai sejahtera untuk rekan-rekan kita yang lain. Itu saja yang saya sampaikan di pagi lautan Tuhan.